wajar saja Indonesia, negara saya, dan juga Thailand itu cemburu berat kepada Malaysia. Itu wajar ya guys ya, di bidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Dan semoga saja kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya. Dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, satu lagi video unik dan menarik yang akan kita bahas ya guys ya. Sesuai dengan berita yang akan kita reaksi hari ini. Ini adalah berita fakta, tapi mohon maaf, bukan untuk menjelek-jelekan, bukan untuk membangga-banggakan, tidak seperti itu ya guys ya. Berita ini sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi kali ini guys, bukan hanya Indonesia saja, melainkan Thailand juga merasa iri dengan prestasi yang telah dicapai oleh negara Malaysia saat ini. Nah guys ya, ternyata prestasi Malaysia ini sudah berhasil membuat negara-negara tetangga ingin juga meraih hasil yang telah dicapai oleh Malaysia saat ini. Mereka juga iri dengan Malaysia, dengan prestasi yang diraih oleh Malaysia di dalam negaranya sendiri, guys ya. Dan Thailand secara jujur juga ingin meraih pencapaian itu, pencapaian apa yang diraih oleh Malaysia, dan itu juga didapati oleh negara Thailand. Namun irinya di sini bukan iri dengki ya guys ya, melainkan iri dengan rasa termotivasi ingin pencapaian itu juga diraih di negaranya. Oke, sekarang saya ingin tahu ya guys ya, pencapaian apa yang telah diraih oleh Malaysia yang membuat bukan hanya Indonesia, tapi Thailand juga ngiler, iri, ingin meniru Malaysia saat ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung mereaksi. Ini dia. Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang ni? Inilah kisahnya yang terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba je nama Malaysia jadi bualan di Indonesia. Bahkan Thailand pun turut sama memuji prestasi Malaysia yang digambarkan sangat hebat pada ketika ini. Ini dilihat menerusi satu perkongsian video yang tular di TikTok. Dapat dilihat pengacara dari sebuah stesen televisyen Thailand mengupas lanjut berkenaan prestasi pelaburan di Malaysia yang luar biasa dan lebih kompetitif berbanding negara mereka sendiri. Bahkan mereka juga turut mengakui Malaysia dikira sebagai pesaing yang menakutkan dalam mendapatkan pelaburan besar dari luar negara. Malah mereka juga berhasrat jika negara Thailand mampu menarik pelabur asing untuk melabur di dalam negara ini, pasti akan menyumbang kepada aliran dan pertukaran wang yang positif seperti apa yang berlaku kepada negara Malaysia. Mana tidaknya Malaysia berjaya mengikut sejumlah pelaburan puluhan bilion ringgit dari syarikat teknologi gergasi terutamanya di dalam industri kecerdasan buatan dan pusat data berteknologi canggih di sini. Dalam pada itu, mereka turut membandingkan jumlah dana pelaburan yang diterima antara negara Malaysia dan Thailand. Secara puratanya, Malaysia dilihat memiliki pelaburan yang besar berbanding negara Thailand di mana syarikat terkemuka seperti Google, AWS dan Microsoft memperlihatkan pelaburan sekitar 1.7 juta ringgit sehingga 43 juta ringgit, sementara di Thailand hanya berjumlah 1.4 juta sehingga 25 juta ringgit atau paling rendah 862,200 sahaja. Selain menjadi hub kecerdasan buatan di sini, Malaysia juga memainkan peranan penting dalam membekalkan chip semikonduktor kepada syarikat gergasi yang berpengkalan di dua kuasa dunia iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Malaysia kini dilihat sebagai harta karun dalam dunia teknologi dengan beberapa tahun ke belakang ini telah berjaya menarik beberapa pelaburan daripada syarikat teknologi terbesar dunia yang berpusu-pusu membina pusat data dan teknologi kecerdasan buatan AI di sini. Indonesia pula kata langkah Malaysia ini sangat positif untuk industri tempatan selepas laporan PNS Intelligence meramalkan pertumbuhan pesat harta karun dalam sektor ini dijangka mencecah 2.94 trilion menjelang 2030. Kalau dahulu Virginia Utara di Amerika Syarikat
Syarikat dianggap sebagai pasaran pesat data terbesar di dunia. Bagaimanapun, dengan permintaan yang semakin meningkat, rantau ini tidak mampu lagi memenuhi semua keperluan syarikat teknologi besar. Disebabkan itu, Malaysia telah dianggap sebagai destinasi utama bagi syarikat-syarikat ini untuk datang dan bekerjasama dalam membina pesat kemudahan yang menampung teknologi dunia moden. Lokasi Malaysia yang berhampiran dengan Singapura juga merupakan salah satu faktor utama kenapa syarikat-syarikat ini ingin melabur di Malaysia. Ranggu Salgami, Ketua Pegawai Eksekutif Preston Digital Group berkata bahawa pembinaan kemudahan pusat data di Johor bukan sahaja untuk keperluan tempatan tetapi juga untuk keperluan AI di peringkat global. Pertumbuhan pesat industri pusat data dan teknologi AI akan menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat utama yang akan membangun dalam masa terdekat. Ini juga membuktikan bahawa ruang kepada syarikat startup tempatan untuk mengambil bahagian dalam industri yang semakin berkembang dengan tumpuan yang lebih besar kepada inovasi masa depan yang lebih baik sambil memanfaatkan bakat baharu yang ada di Malaysia. Jika orang luar pun ada cemburu dan bangga dengan pencapaian Malaysia, seharusnya sebagai rakyat Malaysia kita harus bersyukur dan turut berbangga di atas pencapaian luar biasa kerajaan ketika ini. Friends of MCMC, demi keselamatan dunia cyber kita. Dan demikian tadi video yang baru saja kita saksikan ya guys ya. Jadi menurut saya wajar saja Indonesia, negara saya, dan juga Thailand itu cemburu berat kepada Malaysia. Itu wajar ya guys ya. Di bidang ini kita wajib untuk cemburu. Mengapa kita cemburu? Ya tentu itu bisa dapat memotivasi kita agar lebih meningkat lagi ya guys ya. Agar kita juga dapat membujuk para investor asing itu melabur ke negara kita. Dan untuk di ASEAN, tentu saja kita harus bersatu ya guys ya. Karena rating kita di ASEAN ini sangat bagus, nama kita harum ya guys ya. Dan itu peran penting dari Malaysia benar-benar membuat kokoh ASEAN ini untuk banyak produk yang dari perusahaan-perusahaan besar itu melabur ke ASEAN. Dan salah satunya juga adalah berkat Malaysia. Apa yang tidak coba kita bayangin? Google, iPhone, dan itu baru dua guys. Dari ratusan produk ya yang sudah melabur ke Malaysia. Dan tentu juga itu menjadi berkah tersendiri bagi kita. Oke, kita bahas di sini. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu masuk ke Malaysia? Tentu membutuhkan memerlukan banyak sekali tenaga kerja ya guys ya. Dan itu bukan hanya dihasilkan oleh orang-orang Malaysia itu sendiri guys, tapi juga orang-orang luar, termasuk orang-orang Indonesia, itu juga akan mendapat faedah manfaatnya, juga dapat bekerja di sana ya guys ya, di banyak perusahaan-perusahaan yang telah dibuka di Malaysia, dan itu tentu meningkatkan ekonomi tempatan dan juga orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia saat ini. Jadi tolong hilangkanlah rasa dengki hati, iri hati kita kepada siapapun, kita nggak mengatakan Malaysia saja, siapapun. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita karena orang-orang kita, orang-orang Indonesia juga dapat bekerja di Malaysia dan tentu itu akan meningkatkan ekonominya ya guys ya. Bukan hanya dia namun juga keluarga dia ya guys ya. Jadi kita baiknya untuk termotivasi bagaimana kita agar dapat meraih ya orang-orang di luar sana yang punya dana besar itu bekerja ataupun melabur di negara kita guys ya. Jadikan Malaysia sebagai motivasi kita. Malaysia itu bisa karena apa? Karena mereka sudah bekerja keras dari tahun 70-an, tepatnya di tahun 72 ya guys ya. Di tahun 72 bekerja keras untuk meraih kesuksesan hingga di akhir tahun 2024 ini, mereka sudah dapat menikmati hasil dari kerja keras mereka selama ini. Dan bukan hanya yang ada yang sudah melabur di Malaysia, namun masih banyak yang tertarik untuk datang dan juga membuka usaha besarnya di Malaysia. Tentu karena ada banyak hal yang telah mereka pikirkan ya guys ya. Salah satunya adalah kedekatan negara dari Singapura. Nah ini sangat berpengaruh besar ya guys ya antara Malaysia dan Singapura. Singapura itu kan adalah salah satu negara modern, negara maju yang juga tentu jika mereka membuka usahanya di Malaysia, tentu ini dapat bekerja sama secara dekat dari teritorial ya guys ya dengan Singapura seperti itu.
Dan juga yang kedua itu adalah infrastruktur yang sudah begitu sangat maju di Malaysia dan memudahkan siapa saja untuk berpindah dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Nah, inilah yang membuat mereka, nah dari pelabuhan atau dari airport ya, mereka langsung ke tempat ke pabrikannya. Itu tentu memerlukan transportasi yang begitu baik. Nah, ini sudah dicapai oleh Malaysia dan apapun itu jenis kekurangan-kekurangan yang dikomplainkan dari masyarakat Malaysia itu sendiri dan juga orang asing, apapun itu bentuk komplainnya, itu didengar oleh pihak kerajaan dan segera diatasi, termasuk juga jalur transportasi dan juga lain-lainnya ya guys ya. Jadi tidak ada kendala lagi untuk orang melabor ke Malaysia. Begitu sih menurut saya. Dan mengapa Malaysia bisa, mengapa kita tidak bisa? Kita pasti bisa juga dengan apa yang telah dicapai oleh Malaysia. Tentunya kita harus termotivasi diri untuk meningkatkan apa yang ada di dalam negeri, terutama infrastruktur dan hal-hal penunjang lainnya. Jadi kalau investor asing itu untuk melabur ke Indonesia tidak banyak berpikir lagi, mereka langsung memberikan dana besar, dana segar ke Indonesia, persis seperti yang dilakukannya dengan negara Malaysia. Karena kita juga ya, secara geografis itu juga dekat dengan Singapura. Jadi semoga ini juga akan kita manfaatkan. Ya, bukan hanya Singapura, kita juga dekat dari Malaysia dan ini semoga dapat kita benar-benar manfaatkan secara maksimal agar kita juga dapat meraih hasil itu ya guys ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadikan negara Malaysia itu sebagai motivasi besar kepada kita agar kita dapat bekerja lebih keras, bekerja lebih ekstra lagi untuk meningkatkan apa yang ada di dalam negeri dan jangan mau kalah dengan negara-negara tetangga kita dalam hal yang positif ini. Kita bisa, Malaysia bisa, dan semua pasti bisa. Dan itu juga untuk mengharumkan Asia Tenggara. Jadi orang nggak ragu untuk melabur ke ASEAN ini, guys ya. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan. Dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.